Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Wahyu Nugroho dari S1 Matematika 2019 dengan nomor NIM 19442567 PA 19316. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Riset Operasi tahun 2021. Langsung saja, saya akan membahas soal ujian akhir semester Riset Operasi tahun 2021. Yang pertama, soal nomor 1. Seperti ini yang telah saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia menjadi seperti ini. Dalam setahun, saya dapat membelanjakan uang dengan jumlah berapapun asalkan tidak melebihi kekayaan saat ini. Jika saat membelanjakan $C selama setahun, saya mendapatkan kebahagiaan sebesar C pangkat A unit. Di awal tahun berikutnya, kekayaan akan bertambah sebanyak K kali dari akhir tahun sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, formulasikan persamaan rekursif yang dapat digunakan untuk memaksimalkan total pendapatan yang diperoleh selama T tahun berikutnya. Diasumsikan bahwa di awal saya mempunyai sebanyak $0. Pertanyaan yang kedua, misalkan FTW adalah maksimum pendapatan yang diperoleh selama tahun T, T+1, dan seterusnya hingga T. Kemudian diasumsikan bahwa di awal tahun T saya mempunyai $W dan CTW adalah banyaknya uang yang bisa dikonsumsi selama tahun T untuk mendapatkan FTW. Dikerjakan dengan cara mundur, tunjukkan bahwa untuk konstanta AT dan PT berlaku. FTW sama dengan BTW pangkat A dan CTW sama dengan ATW, CTW sama dengan ATW. Interpretasikan hasilnya. Kemudian diketahui dari soal sepanjang tahun jika membelanjakan $C, maka akan mendapatkan kebahagiaan sebesar C pangkat A unit. Yang kedua, di awal memiliki $0. Yang ketiga, di awal tahun berikutnya, kekayaan akan bertambah sebanyak K kali dari akhir tahun sebelumnya. Menjawab soal yang A. Yang A adalah memaksimalkan total pendapatan yang diperoleh selama T tahun berikutnya. Misalkan, FTW adalah maksimum pendapatan yang diperoleh selama tahun T, T+1 hingga tahun ke T. Kemudian, diasumsikan bahwa ketika di awal tahun T, saya mempunyai $0, maka CTW adalah banyaknya uang yang bisa dikonsumsi selama tahun T untuk mendapatkan FW. Karena dalam satu tahun tidak boleh membelanjakan uang yang melebihi kekayaan, maka FTW kurang dari sama dengan W. Jika selama tahun T, saya membelanjakan CTW $, artinya saya akan mendapatkan CTW pangkat A kebahagiaan. Kemudian pada awal tahun ke T+1, kekayaan bertambah sebanyak K kali, karena di tahun sebelumnya tersisa W dikurangi CTW $. Maka kekayaan di awal tahun sebanyak W T+1 sama dengan K W dikurangi CTW $. Diperoleh FTW sama dengan maksimal CTW pangkat A ditambah FT+1 dikali K dikali W dikurangi CTW dengan FTW kurang dari sama dengan W. Karena di awal kita mempunyai $0, maka gunakan persamaan di atas dan dihitung secara mundur hingga memperoleh F1W0. Kemudian yang B, akan ditunjukkan bahwa FTW sama dengan BTW pangkat A dan CTW sama dengan ATW. Sebelumnya sudah diperoleh FTW sama dengan maksimal dari CTW pangkat A ditambah FT dikali K dikurangi W min CTW dengan CTW kurang dari sama dengan W. Karena CTW kurang dari sama dengan W, maka terdapat konstanta 0 AT 0 kurang dari sama dengan AT kurang dari sama dengan 1, sehingga CTW sama dengan ATW. Karena FTW sama dengan maksimal dari CTW pangkat A,
maka FTW lebih dari sama dengan maksimal dari CTW pangkat A. Kemudian diperoleh FTW sama dengan ATW pangkat A sama dengan AT pangkat A W pangkat A. Didefinisikan BT sama dengan AT diperoleh FTW sama dengan BTW pangkat A. Jadi CTW adalah banyaknya uang yang harus digunakan pada tahun ke-T untuk mendapatkan utilitas maksimum FTW, dan CTW merupakan bagian dari kekayaan W. Maka diperoleh utilitas maksimal yang diperoleh pada tahun T didapat dari konstanta yang dikalikan sisa dana di tahun sebelumnya, yaitu BTW pangkat A kemudian. Apa yang Anda dapatkan dalam mempelajari program dinamik, terutama di bidang Anda kelak? Program dinamik adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau tahapan sedemikian rupa sehingga solusi dari permasalahan ini dapat dipandang dari serangkaian keputusan-keputusan kecil yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan mempelajari program dinamik, kita dapat mengoptimalkan penyelesaian suatu masalah dalam bidang tertentu yang diuraikan menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil yang terkait satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, membuat sumber permasalahan dalam rangkaian proses masalah tersebut menjadi lebih jelas untuk diketahui. Kemudian soal nomor 2, seperti ini yang telah saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Soal nomor 2. Setiap jam, rata-rata dari 3 pelanggan jenis 1 dan 3 pelanggan jenis 2 datang pada stasiun server tunggal. Selang waktu kedatangan untuk setiap pelanggan adalah eksponensial dan independen. Rata-rata waktu pelayanan dari pelanggan jenis 1 adalah 6 menit, dan rata-rata waktu pelayanan untuk pelanggan jenis 2 adalah 3 menit. Semua waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Terdapat 3 cara dalam pelayanan. Cara yang pertama, semua pelanggan menunggu di satu antrian dan dilayani secara FCFS. Cara yang kedua, pelanggan jenis 1 diberikan non-preemptive priority di atas pelanggan jenis 2. Cara 3, pelanggan jenis 2 diberikan non-preemptive priority di atas pelanggan jenis 1. Yang ditanyakan, cara mana yang akan menghasilkan rata-rata waktu tunggu pelanggan yang terkecil, dan cara mana yang akan menghasilkan rata-rata waktu tunggu per pelanggan yang terbesar? Jawaban yang pertama, dalam sistem antrian non-preemptive, layanan berkelanjutan akan diberikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menyelesaikan layanan, pelanggan berikutnya yang akan dilayani dipilih dengan memberikan prioritas kepada pelanggan dengan jumlah sejenis yang lebih rendah. Karena di sini jenis 1 dan jenis 2 memiliki jumlah pelanggan yang sama, maka dipilih jenis pelanggan dengan waktu pelayanan rata-rata yang lebih kecil. Selanjutnya, dalam hal ini rata-rata waktu pelayanan untuk pelanggan jenis 2 adalah 3 menit dan rata-rata waktu pelayanan untuk pelanggan jenis pertama atau pelanggan jenis 1 adalah 6 menit. Sehingga prioritas diberikan kepada pelanggan jenis 2 karena memiliki rata-rata waktu pelayanan yang lebih kecil. Dengan demikian, rata-rata waktu tunggu per pelanggan terkecil akan dihasilkan dari cara 3, di mana pelanggan jenis 2 diberikan prioritas non-preemptive atas pelanggan jenis 1. Kemudian, rata-rata waktu tunggu per pelanggan terbesar akan dihasilkan dari cara 2, di mana pelanggan jenis 1 diberikan prioritas non-preemptive atas pelanggan jenis 2, karena rata-rata waktu layanan untuk pelanggan jenis 1 lebih tinggi dari pelanggan jenis 1. Sehingga rata-rata waktu per pelanggan terbesar yaitu pada cara kedua. Kemudian teori antrian. Teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Teori antrian dapat digunakan untuk merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random
dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama antri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.